Jadi untuk mengawali perjalanan kita untuk City Tour hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijadikan tempat untuk bersembunyi dari kejaran para kafir Quraisy. Bagaimana tidak, bapak-bapak, ibu-ibu? Dulu di waktu itu para kafir Quraisy mengumpulkan 100 pemuda bisuyufihim dengan pedang-pedang mereka itu. Dengan ganjaran barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih 100 unta. Oh, gimana enggak? Mau nih orang-orang 100 orang pemuda dapat hadiah 100 unta kalau bisa bunuh Nabi. Satu unta itu harganya sekitar 25 juta paling murah. Itu dikali 100 berapa itu udah. Nah, pada zaman itu Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling diburu di Mekah. Jadi ketika suatu malam setelah pengumuman itu, Nabi Muhammad SAW berada di rumahnya dan itu dikepung oleh para pemuda-pemuda Quraisy yang membawa pedang-pedangnya itu. Ketika mereka malam-malam sudah mengepung Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan pertolongannya dengan menutup mata-mata mereka, dan ada satu riwayat bilang menidurkan mereka sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad SAW pada malam itu keluar dari rumahnya. Dan sebelum itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu diperintahkan sama Rasulullah untuk menggantikan beliau di kasur beliau pas diburu oleh kafir Quraisy ini. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu diminta untuk nemanin beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal kalau kita lihat resikonya ya ibu-ibu bapak, Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar ini resikonya mati ibu-ibu. Kalau ketahuan sama kafir Quraisy pasti mati. Tapi apa yang membuat mereka sangat mau untuk menggantikan, padahal tahu sendiri resikonya seperti apa, mati ibu-ibu. Tapi karena min syiddatil hub, karena kedalaman cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan senang hati untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ranjangnya. Itu kalau salah dikit ditebas
sama orang-orang kafir Quraisy itu. Dan Sayyidina Abu Bakar nemanin beliau. Nah, ketika beliau berangkat hijrah itu Rijah hijrah ke Madinah. Tapi arah Madinah itu berlawanan dengan arah ke Gua Sur. Itu karena Allah sudah memerintahkan itu untuk mengelabui orang-orang kafir yang mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Oke, kita city tour. Ini kita di Jabal Sur, teman-teman. Mana Ustaz tempatnya? Ah, itu nah, masih di belakang. Sudes, nah ini rumahnya Om Sudes ini. Ya, ini rumahnya ini, Masya Allah. Yang terkenal iramanya itu artinya mengetahui atau mengenal. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah itu disunnahkan untuk banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak berdoa. Untuk apa? Untuk mengenal atau mengintrospeksi dirinya. Kesalahan saya apa? Kekurangan saya apa? Jadi di Arafah ini jamaah haji itu wajib wukuf di sini pada tanggal, ada yang tahu ibu bapak? Tanggal 9. Oh ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, inti daripada haji itu Arafah. Al-Hajju Arafah. Jadi kita haji kalau nggak dapat Arafah itu bukan haji namanya ibu bapak. Karena inti daripada haji itu wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu mulai dari setelah zuhur sampai maghrib. Nah, ya Allah. nah ini namanya Arafah ibu, padang Arafah. Ya, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau naik gunung, nanti kabarin ya. Nanti insya Allah Ustadz Bahtiar siap menemani katanya, siap siaga. Semoga nanti tidak terulang lagi ya. Udah kapoknya Ustadz ya. Ibu, udah kapok. jangan pisah-pisah ya. Yaitu bersetubuh dengan suami istri itu tidak boleh. Kalau mau pakai baju berjahit, mau pakai wangi-wangian, semua boleh. Mau menutup kepala itu bebas semuanya. Nah, di sini di Mina ini ibu. Melempar jumroh itu apa namanya, diambil dari kisahnya, tahu ibu-ibu, dari Nabi siapa? Nabi apa si aja apa? Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar. Siti Hajar, iya. Siti Hajar. Nah, ini di sebelah kiri kita tuh ada gunung itu. Ada kayak tugu gitu kan? Iya. Nah, itu Jabal Kurban itu namanya ibu-ibu apa. Nah, di situ dulu Nabi Ismail mau disembelih sama Nabi Ibrahim. Itu tuh di sebelah kiri ada tugu putih itu kecil. Nah, di situ itu. Ini kita di Jirona hari ini. Mikot umroh kedua. Panas. Panas. November akhir padahal panas. Belum dingin banget. Yang ada dua kayak punuk. Nah, ada itu kelihatan jalan-jalan.
tunduk di kanan. jalan itu ya. Ya, tuh Nah. jalur nih teman-teman. Nah. Coba lihat. Mana tadi ibu yang mau naik ini? Mau naik ibu? Nah ini namanya Jabal Nur ibu. Jadi Jabal Nur artinya gunung yang bercahaya. Nur artinya cahaya. Jadi di Jabal Nur ini ada nama gua. Salah satu gua namanya Gua Hiro. Nah di Gua Hiro ini Nabi Muhammad SAW selalu berkhulwat di sini. Tahu namanya berkhulwat ibu-ibu? Apa? Menyendiri dari pikuk rusaknya dunia ini. Karena dulu di zamannya Nabi sebelum diutus menjadi Nabi, kehidupan orang-orang Quraisy itu kehidupannya tuh seperti binatang ibu-ibu. Apa? Gak punya aturan. Minum khamr di sana, berjudi di sana, main perempuan di sana. Bahkan saking kejamnya mereka, ketika lahiran, ketika yang lahir itu perempuan, dikubur hidup-hidup. Saking jahiliyahnya mereka. Makanya Nabi sering berkhulwat di situ, sering menyendiri di situ. Dan Sayyidah Khadijah, kadang Nabi kalau berkhulwat di situ, Sayyidah Khadijah ini nganterin Nabi SAW ke sini nih, ke Jabal Nur dari Mekah. Tahu nggak rumahnya Sayyidah Khadijah ibu-ibu apa? Di tempat Saira. Nah di situ, dari situ tuh nganter ke sini, jalan kaki, nganterin nasi atau makanan buat Nabi Muhammad SAW. Begitu besar cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi SAW. Nah, di suatu ketika wahyu mau turun, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini berbentuk seperti manusia. Yang sekarang malaikat Jibril itu kalau mau menurunkan wahyu, mau menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, kadang berbentuk seperti malaikat langsung, kadang pakai lonceng, kadang berbentuk seperti manusia. Nah ketika ini wahyu pertama turun berbentuk seperti manusia. Lalu tiba-tiba datang sosok manusia ini, laki-laki ini, dan tiba-tiba langsung menyuruh Nabi Muhammad SAW, Iqra. Nabi Muhammad kan beliau ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu salah satu mukjizatnya Nabi nanti. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Terus apa kata Nabi Muhammad di sana? Disuruh baca sama malaikat Jibril, Iqra. Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Dipeluklah Nabi Muhammad SAW, dipeluk sama malaikat Jibril, dipeluk, dilepas, diperintahkan lagi, Iqra katanya. Jawab lagi sama Nabi Muhammad, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali, akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa secara tiba-tiba membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu apa namanya wahyu yang pertama turun. Nabi alaihi wasallam, istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha di situ. Di situ juga ada anak Nabi Abdullah sama Qasim di situ. Nah, dan juga ada ulama-ulama Indonesia di situ. Ya, Kiai Maimun Zubair di situ, Syekh Nawawi Bantan. Nah, ini Masjid Jin di sebelah kanan kita ini, namanya Masjid Jin. Ibu-ibu apa? Tahu kenapa dinamain Masjid Jin? Dulu jin yang sholat situ ya? Kan, bisa jadi ya. Jadi kenapa dinamakan Masjid Jin? Jadi dulu para jin-jin yang ingin masuk Islam karena mendengar Nabi Muhammad SAW ketika sholat itu baca Quran. Nah dari situ mereka takjub terhadap Quran itu, terhadap isi Quran ini. Dan akhirnya mereka ini yang mendengar ini menyeru kepada jin-jin yang lain bahwa
bahwasanya agama Islam ini benar dan diajak untuk masuk Islam. Nah di tempat situlah para jin itu dibaiat atau disyahadatin sama Nabi Muhammad SAW. Nah makanya dari situ tuh dinamakan Masjid Jin. Ini area perluasan masjid ya Ustadz ya. Sampai ke sini. Area perluasan masjidnya ini ya. Ini daerah Belakang Misfalah nih. namanya ini. Oh Gaza. Ih, Misfalah kan hotel kita Ustadz Iya. tadi. Sorry, Liu. Maklum kan baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Di kawasan Gaza ya. Iya. Karena tiap tahun pasti nambah ya jamaah haji atau umroh itu, makanya diperluas lagi. Dan pasti tiap tahun tuh ada aja yang dibangun di sini.